Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, hari ini kita bersama Bapak Kepala Balai BP2JK, Pak Budianto. Ya. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Ya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama dan selamat sore Pak Kawalai. Saya panggilnya Pak Budi atau Pak Budi aja. Pak Budi. Ya, Budianto. Ya. Ya, selamat datang Pak Budi di studionya kita ini di Dinas PU. Saya sering mendengar, sering berkoordinasi juga dengan Balai. Sebelumnya kan ada Pak Sopyan, terus Pak Indio ya. Pak Indio ya. Kemarin beberapa konfirmasi tentang asosiasi. Karena Jakon Provinsi Jakon Provinsi bertugas salah satunya membina asosiasi ini. Iya. Cuman kalau di Pak Budi mungkin asosiasinya karena masuk di kegiatan ya. Iya. Perkenalan dulu Pak Budi, aslinya di mana? Ya, jadi nama saya Budianto Sumardono. Saya asli dari orang tua dari Jawa Timur, dari Malang. Oh, iya. Tapi saya lahir dan besar di Jakarta. Kemudian saya masuk Kementerian PU ini 2006. Kemudian ditugaskan di Sulawesi Barat ini sejak Oktober 2021 kemarin. Ya. Terus kegiatannya apa aja sih itu Pak? Di balai ini tentunya untuk pemilihan ya? Ya. Terkait semua kegiatan balai-balai yang lain atau mungkin apa saja itu? Ya. Jadi ini terima kasih juga nih, momennya bagus juga untuk mempromosikan atau memperkenalkan BP2JK. Siap. Jadi BP2JK ini kan unit pelaksana teknis yang baru terbentuk 2019. 19. Jadi mungkin kalau kami atau BP2JK ini belum terlalu dikenal ya maklum juga. Maklum juga. Iya. Nah, BP2JK ini tadi kepanjangannya Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Kami terbentuk 2019 di 34 provinsi. Tugas kami adalah sesuai tusin ya, tugasnya melaksanakan pelayanan pemilihan jasa PBJ, pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi, dan penugasan lain yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Nah, kira-kira itu karena wilayah kerja kami BP2JK wilayah Sumbar, maka wilayah kerja kami adalah pelaksanaan pengadaan PBJ barang jasa di lingkungan wilayah Sulawesi Barat. Jadi teman-teman balai yang lain kayak balai jalan, balai sungai gitu ya? Ya, itu pemilik pekerjaan atau pengguna jasa yang punya paketnya. Ya, jadi termasuk balai PPW ini yang di belakang ini. Jadi itulah yang kami layani tuh. Istilahnya kalau di kami unit organisasi teknis, dia punya balai-balai teknis ya, BPPW, BPJN, BWS, perumahan, PWP ya. Oh, ya. Lumayan juga nih Pak, karena memang terhitung baru ya. Terhitung baru 2019 ya, tapi alhamdulillah dalam tahun ketiga ini sudah mulai settle lah ya. Artinya secara SDM, Satgas dan regulasi juga sudah settle, jadi ya sudah relatif settle lah sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala. Kendala-kendala. Iya. Jadi staf-stafnya semua kementerian ya. Status kepegawaiannya kementerian. Ya pegawai pusat. Pegawai pusat, ya fungsional juga mungkin. Ada yang fungsional tertentu, ada yang fungsional teknis. Fungsional semua pokjanya. Siap. Biasanya apa lagi ya yang kalau proses lelang gitu ya. Biasanya berapa lama itu? Ya ini tergantung jenis, pertama tergantung jenis paket ya, ada kegiatannya ya, ada jasa konsultansi. Nah, durasi rata-rata kami tidak bisa secara aturan pun tidak menyebutkan harus sekian lama, tapi berdasarkan kebutuhan. Nah, tapi durasi rata-rata kami untuk pelaksanaan pekerjaan pemilihan pekerjaan konstruksi itu durasinya kurang lebih 45 sampai 60 hari. Kemudian untuk yang jasa konsultansi 60 sampai dengan 80 hari. Ya, tergantung paketnya ya. Tergantung paketnya. Tingkat kesulitannya gitu. Tingkat kesulitannya, kerumitan dokumen penawarannya,
sehingga itu yang kemudian akan memakan waktu. Jumlah penawarnya pun juga kadang itu yang mempengaruhi ya. Kalau dia banyak, ya betul. Jadi pekerjanya ekstra kerja keras kalau misalkan penawarnya banyak, kemudian ada ya macam-macam kendala-kendala yang mempengaruhi durasi, seperti misalnya ada evaluasi kewajaran harga atau EKH, itu otomatis akan memperpanjang durasi pelaksanaan, sehingga makanya di Perpres tidak disebutkan harus sekian lama, tapi ada batasannya aja secara umum ya. Luar biasa tanggung jawabnya Pak Budi ini. Itulah beratnya amanat yang amanat Pak Menteri kepada BP2JK, bahwa BP2JK ini harus menjaga integritas, profesionalisme, karena kan ya betul. Efeknya kan ke kualitas infrastruktur. Betul. Inilah yang harus dijaga sehingga nanti benar-benar masyarakat menerima manfaatnya, sampai gara-gara proses PBJ yang tidak benar sehingga penyediaan pengaruh ya penyediaan yang didapat tidak berkualitas, konstruksi infrastrukturnya juga tidak terpengaruh jadi kita di hulu nanti di hilir pemanfaatannya. Betul. Jadi makanya saya bilang ini tanggung jawabnya luar biasa sekali nih Pak Budi. Terus apalagi ya, ini kadang-kadang juga ada tantangan juga ya, ada kesulitan, tapi mungkin lebih banyak susahnya daripada gampangnya. Tapi sambil berjalannya waktu tentunya kita kan satu tim BP2JK ini pernah mengalami kendala-kendala, tapi itu semua bisa kita lalui sehingga menjadi pengalaman untuk pekerjaan yang berikutnya gitu. Sehingga apabila permasalahan-permasalahan dihadapi ini sebelumnya sudah pernah, jadi kita lebih antisipasi kecuali kalau hal-hal baru yang baru dihadapi yang sebelumnya belum pernah mengalami tiba-tiba muncul gitu itu mungkin yang perlu konsultasi ke pusat gitu kan, karena yang kaitannya pasti selalu dengan regulasi. Berarti bagus karena pusat juga memantau ya. Artinya masyarakat Sulbar sebenarnya ini secara umum, karena termasuk kita yang di Dinas PU ini pasti menaruh harapan bahwa apa yang kita bikin ini bisa dimanfaatkan orang banyak. Walaupun mungkin teman-teman cipta karya kerjanya di bangunan, fisiknya WWS di sungai, terus misalnya jalan, tapi pemanfaatannya pasti masyarakat harapkan ini lebih bagus. Terus ada saya dengar juga waktu beberapa momen yang lalu memang Pak Jokowi menyebutkan bahwa tantangan kita hari ini adalah bagaimana membuat kolaborasi. Siapa yang bisa membuat kolaborasi yang bagus mungkin dengan teman-teman BP2JK, kira-kira bagaimana kolaborasinya itu? Jadi memang arahannya Pak Jokowi kan antara pusat dan daerah ini berada pada satu garis yang sama, garis lurus yang sama, sehingga terjalin sinergitas gitu ya. Jadi kalau dalam hal PBJ ini saya mungkin membatasi pada dalam hal PBJ aja, karena tugas kami di BP2JK. Jadi mungkin yang bisa kita terapkan ini kan baik OLP di daerah maupun Pokja dari pusat ini kan mengacu ke Perpres dan Parlem yang sama. Peraturan yang sama kita ini. Jadi sudah seharusnya bahwa kita menerapkan proses PBJ yang sama gitu. Nah, namun kan mungkin yang masih kurang kita sharing knowledge. Jadi antara OLP di daerah dengan Pokja dari kementerian mungkin bisa saling sharing nih bagaimana penerapan untuk paket-paket yang ditangani oleh paketnya kementerian, baik yang kemudian untuk yang ditangani oleh baik provinsi maupun kabupaten. Ini kendala-kendalanya apa sih gitu kan? Jadi karakteristiknya mungkin setiap daerah akan berbeda. Tapi dengan sharing knowledge ini kan tentunya akan meminimalisir kendala-kendala seandainya bagaimana sih kalau solusinya kayak gitu. Jadi ini yang mungkin perlu jangka pendek bisa diterapkan ya. Jadi sharing knowledge antara ini kan belum terlalu terbina nih, terjalin dengan pusat daerahnya. Kita masih mengacu ke regulasi yang sama tapi berjalan sendiri-sendiri. Kadang-kadang
apa namanya, daya tangkap kita, pemahaman berbeda, terus implementasinya pasti juga berbeda. Itu sudah pasti karena kan dia kan terdiri dari beberapa kepala yang masing-masing punya pemahaman. Punya latar belakang berbeda ya, pemahaman berbeda, lingkungan berbeda. Asal jangan kepentingan yang masing-masing itu. Itu yang salah nanti jadinya rumit bagi kita juga. Oke, itu yang jangka pendeknya. Kemudian yang mungkin yang jangka panjangnya mungkin kita bisa kolaborasi untuk pembinaan PBJ untuk masyarakat Jakon kita. Ya, masyarakat Jakon ini kan ya ekosistem PBJ ini kan banyak stakeholdernya ya, antara baik itu pokja pemilihan, kemudian pengguna jasanya, penyedia jasanya, kemudian APH, bahkan media mungkin ya. Ini kan semua stakeholder kita yang perlu kita sinergikan gitu. Ini mungkin jangka panjang yang bisa kita lakukan. Saya kira itu. Gitu ya. Terakhir, ini karena kita sebenarnya ini Pak Budi, kita apresiasi sekali nih Pak Budi bisa mampir ini. Terima kasih, saya juga senang jadi BPD2JK bisa dibantu diperkenalkan. Iya, harusnya bahkan kita Jakon di sini mau support juga BPD2JK itu gimana misalnya kan? Karena kita juga Jakon di provinsi, kita bahas rantai pasok, kita bahas tenaga ahli. Kecuali tenaga terampil memang teman-teman kabupaten. Kita cross check juga. Terus kira-kira yang terakhir ini harapannya apa Pak Budi terhadap mungkin kita dari institusi PU-nya atau mungkin masyarakat konstruksi secara umum, gimana? Ya, dari sisi BP2JK ya, kembali lagi ke sisi BP2JK lagi. Ya, saya berharap ya terbentuk satu ekosistem tadi, ekosistem PBJ. Jadi bahwa BP2JK ini tidak fight sendirian, tapi juga para stakeholder kita satu suara, satu pemahaman. Harapannya yang pertama mensupport bahwa proses PBJ ini kita dasari oleh dengan regulasi, sehingga jauhkan mindset bahwa PBJ ini dapat diintervensi. Terlebih masih percaya dengan iming-iming bahwa memberikan sesuatu bisa mendapatkan sesuatu. Itu konyol itu hari gini ya. Sudah mindset jadul lah ya kalau kita bilang istilahnya jadul. Udah ditinggalin itu gitu. Nah, itu yang pertama harapan kami. Yang kedua mungkin ya kami juga butuh kita saling mengingatkan gitu kalau seandainya terjadi kekeliruan tentunya yang tidak disengaja gitu ya. Namun kalau memang bisa dibuktikan bahwa BP2JK ada kesalahan, kami sangat akan berterima kasih. Tapi tentunya yang terjadi kan selama ini tuduhan-tuduhan, buktinya. Bukan masukan. Iya, akhirnya kan kami jadi kok menuduh seperti ini. Nah, itu harapan kami saling mengingatkan, tapi disertai bukti sehingga bisa kami tindak lanjuti gitu kan. Baik diselesaikan secara lokal di BP2JK maupun kita angkat ke pusat. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak Budi, ini sudah memberikan informasi, bisa berkenalan. Alhamdulillah. Khususnya teman-teman sahabat-sahabat muda PUPR yang lain. Teman-teman juga yang menonton, kadang-kadang kalau dalam mungkin ada diskusi ini ada yang perlu ditanyakan, bisa di kolom komentar saja. Nanti kita konfirmasi ke Pak Budi, kalau perlu dijawab, kalau tidak nanti jadi aja masukan aja. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Salam buat teman-teman. Insyaallah. Oke.